Hai, kenalin, aku Fai. Aku suka baca buku dan aku ingin share beberapa hal dari buku yang aku udah baca. Beberapa waktu lalu aku baru aja baca buku di Ipusnas yang berjudul A Monster Calls. Aku tertarik baca buku ini karena aku sempat nonton filmnya di TV, tapi nggak dari awal dan aku sedikit lupa sama ceritanya. Akhirnya aku putuskan untuk baca dan jatuh cinta sama ceritanya. Sebelum aku bahas tentang isinya lebih lanjut, aku mau kenalin dulu bukunya dan baca sinopsisnya ke kalian semua. Buku ini berjudul A Monster Calls atau Panggilan Sang Monster. Ditulis oleh Patrick Ness. Buku ini merupakan buku fiksi yang dirilis pada tanggal 14 Juli 2016 dengan halaman sebanyak 220 halaman. Yap, buku ini sudah diadaptasi ke sebuah film dengan judul yang sama. Berikut aku bacakan sinopsisnya. Sang monster muncul persis lewat tengah malam, seperti monster-monster lain. Tetapi dia bukanlah monster seperti yang dibayangkan Connor. Connor mengira sang monster seperti dalam mimpi buruknya yang menantakinya hampir setiap malam sejak Mam mulai menjalani pengobatan. Monster yang datang bersama selimut kegelapan, desau angin, dan jeritan. Monster ini berbeda. Dia kuno, liar, dan dia menginginkan hal yang paling berbahaya dari Connor. Dia menginginkan kebenaran. Dalam buku karya dua pemenang Carnage Medal ini, Patrick Ness merangkai kisah menyentuh tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Ia menulisnya berdasarkan ide final Siobhan Dowd, penulis yang meninggal akibat kanker. Ini memang kisah sedih, tetapi kisah ini juga bijak, kelam namun lucu dan berani. Dengan kalimat-kalimat singkat, dilengkapi gambar-gambar fantastis dan keheningan-keheningan yang menggugah. A Monster Calls merupakan hadiah dari penulis luar biasa dan karya seni yang mengagumkan. The New York Times. Ketika baca bukunya, aku bisa merasakan betapa rumitnya kehidupan Connor. Connor ini usianya 13 tahun, kalau aku nggak salah ingat. Dia masih kecil tapi orang tuanya sudah bercerai. Dia tinggal bersama ibunya yang ternyata menderita kanker. Dia harus mengalami semua itu tanpa ada pendampingan dari orang dewasa, tanpa tempat bersandar. Anak sekecil itu berurusan dengan maut. Aku kira kalian bisa tebak endingnya. Tapi dalam proses mencapai ending, emosi kalian bakalan terkuras baca buku ini. Aku menganggap keberadaan sang monster itu sebagai teman imajinasi Connor. Anak kecil kan suka berimajinasi ya. Nah, saking kesepiannya Connor, sampai berimajinasi bahwa ada seorang monster yang menghampirinya. Itu menurutku. Kalau kalian baca bukunya, mungkin akan berpikir berbeda, dan itu bukan masalah. Kita punya interpretasi masing-masing. Mungkin kita bisa berdiskusi nantinya. Oh ya, di dalam buku ini, sang monster juga menceritakan beberapa kisah. Kalau tidak salah ada 3 kisah. Dan aku suka semua kisahnya karena ending yang tidak bisa ditebak. Dan sang monster sangat bijaksana karena bisa mengambil kesimpulan dari berbagai sudut pandang. Pada intinya, buku ini menceritakan proses seorang anak menerima kehilangan,
Karena meskipun masih anak-anak, dia punya perasaan dan pemikiran sendiri. Sebagai orang dewasa, kita seharusnya bisa memperlakukan anak-anak dengan adil dan bicara jujur kepada mereka. Overall, menurut aku buku ini membuat sedih para pembaca. Buku yang bikin sesak dada, of course, but it's a beautiful story. Sekian yang bisa aku sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time, or see you in the next video. Bye.